Presiden Prabowo Subianto pada saat rapat bersama para menteri membahas tentang ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan oleh sebagian orang karena dikatakan atau terindikasi sebagai ijazah palsu dan lain sebagainya. Pak Jokowi harus dilihat 10 tahun berkuasa memimpin Republik Indonesia. Pak Prabowo hari ini menjadi presiden, tidak salah untuk kemudian meminta saran, meminta pendapat, berdiskusi dengan para mantan-mantan presiden RI, mulai dari Megawati, SBY, termasuk mungkin juga kepada Pak Joko Widodo yang hari ini digoreng habis-habisan katanya Prabowo Subianto menjadi suruhan Bapak Joko Widodo. Nah, dalam pandangan Pak Prabowo Subianto, ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan oleh sebagian orang tidak menutup diri atau tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti ijazah Pak Prabowo Subianto juga akan dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak senang atau oleh orang-orang yang hari ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak pidato atau tanggapan dari Pak Prabowo Subianto pada saat rapat kabinet, rapat dengan beberapa menteri. Mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Dan alhamdulillah kabinet kita memerintah dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya.
yang dibilang Menteri Keuangan sudah di luar negeri ya. Sekarang ekonom-ekonom yang belajar sekian puluh tahun, sekarang harus belajar lagi. Prof, ya kan? Udah harus belajar lagi. Dan memang kita perlu belajar lagi. Tapi kalau saya, kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang merancang itu, yang membentuk itu, mereka yang melihat dan merasakan, oh, imperialisme kayak begini, penjajahan kayak begini. Mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun seolah itu komunis, ternyata yang membawa musuh Semaun semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun? Terus DITII, dokumen keluar, Belanda, bahkan bukan DITII, Snoek Hogronya juga Sandi Yuda, intelnya Belanda. Saudara-saudara, ini saya sampaikan terus karena kembali kita punya kekuatan Undang-Undang Dasar 45, khususnya di bidang ekonomi adalah pasal 33. Kalau disimak, setiap negara yang sedang bangkit punya semacam pasal 33. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang menyindir ijazah Pak Jokowi, beliau mengatakan, kok Mas ribut dengan masalah ijazah Pak Jokowi yang sudah 10 tahun memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, yang tentu saja banyak jasa-jasa beliau yang ditinggalkan dan kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Narasi yang selalu berkeliaran di media sosial, Pak Prabowo menjadi boneka, suruhan dari Pak Joko Widodo, kaki tangan Pak Joko Widodo, itu tidak benar, karena sebagai seorang pemimpin nomor 1 di Republik Indonesia, maka tidak ada salahnya untuk sekedar meminta saran, meminta pendapat, sehingga menghadap ke SBY, menghadap ke Megawati, dan bertemu langsung dengan Pak Joko Widodo itu tidak ada masalah, dan itu mencerminkan bentuk daripada meminta saran dari seorang pemimpin yang ingin melanjutkan estafet kepemimpinan yang baik yang perlu dikembangkan ke depan, terutama pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin berpendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapatnya di dalam komentar sana. Sekian dari saya, terima kasih.